bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat suara, katakan syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu sendiri sekali lagi katakan syukur Tuhan. Syukur untuk setia. Engkau punya rancangan yang indah bagi bangsa kami Tuhan. Dalam satu hati Tuhan, kami mau menjadi duta kerajaan surga Tuhan. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Amin. Kami serukan Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami. Bagi bangsa ini kami
memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Satu anugerah bagi kami ketika saat ini kami dapat datang beribadah, berseru kepada Tuhan. Terlebih kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan. Teguhkanlah pemberitaan-Mu bagi setiap kami. Bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah salah memilih, memanggil kami. Ya Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kiranya berkat anugerah Tuhan juga turun atas anggota keluarga kami. Yang sore hari ini tidak bersama dengan kami ya Tuhan. Kepercayaan Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang juga menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan perlindungan Tuhan sejauh ini. 6 bulan berjalan masa pandemi COVID-19. Kepercayaan Engkau juga Tuhan yang berdaulat atas negeri bangsa kami. Kalaupun Kau izinkan pandemi COVID ini terjadi, pasti ada rancangan-Mu yang besar Tuhan atas negeri bangsa kami. Ada rancangan yang besar bagi gereja-Mu Tuhan. Bahkan bagi dunia hari-hari ini. Lanjutkan karya-Mu. Genapkan semua rancangan-Mu Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Dan kami percaya Engkau memberikan kemampuan bagi kami. Karena kami tidak hanya sekedar mau mendengar Tuhan. Kami mau melakukannya dalam hidup ini. Kami disadarkan pada masa pandemi ini. Inilah saat yang tepat. Inilah waktu-Mu Tuhan untuk memakai kehidupan kami memberitakan kabar baik. Bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada pertolongan. Dalam Yesus ada perlindungan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari semua saudara dan saya berkata, amin. Boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Mantap. Shalom, shalom, shalom saudara yang kasih Tuhan. Selamat sore dan selamat datang beribadah. Yang pasti saya harus mengingatkan, karena masa pandemik ini sesungguhnya Tuhan juga sedang mengajar kembali kita. Supaya menjalani kehidupan dalam disiplin penuh. Ketaatan, kesetiaan bukan saja slogan. Melalui pandemik ini benar-benar kita sedang didorong. Kalau saya mau pakai kata yang lain, dipaksa untuk disiplin. Maka sebelum lupa saya harus mengingatkan, turuti dan lakukan protokol kesehatan. Sedikit informasi karena masalahnya virus ini virus yang baru. Virus ini belum ditemukan vaksin sekalipun banyak negara sudah ada yang mengintroduce tentang penemuannya. Apalagi obat belum ada. Yang tadi malam saya mendengar itu hanya dari
Indonesia bahwa virus ini adalah virus yang begitu mudah untuk mutasi. Istilahnya kalau warna begitu dikejar, itu yang kuning itu. Yang kuning ditembak ternyata hijau. Yang hijau ditembak jadi merah. Tadi malam diumumkan oleh peneliti dari UNER Surabaya, untuk kami saja kami sudah temukan mutasi itu sebanyak 32. Malaysia mengumumkan lebih dari 120. Dunia, WHO mengumumkan ribuan mutasinya. Apa artinya? Gejalanya sekarang berbeda-beda. Ada yang mirip malaria, ada yang mirip demam berdarah, ada yang mirip sakit lambung. Bahkan kalau semula gelombang pertama itu ya batuk-batuk, bersin, kemudian demam dan seterusnya, itu urutannya. Dan itu biasanya terjadi 14 hari kemudian. Hari ini tidak pakai batuk, tidak pakai demam, langsung COVID 4 hari kemudian berangkat. Begitu banyak mutasi yang sedang terjadi melalui COVID-19. Maka saya katakan, kalau saya mau bicara itu nanti hilang pesan Tuhan. Hati-hati. Turuti apa yang dianjurkan, diharapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Seperti sekarang kita pakai masker, itu bukan saja bagi diri saudara, tapi itu juga untuk orang lain, bagi keluarga dan yang lain. Sedang kasih Tuhan, maka melalui COVID, pandemik ini bukan terjadi untuk satu kota, untuk satu bangsa, untuk satu suku, untuk satu elemen masyarakat. Bukan untuk satu bangsa di Indonesia atau Amerika, Afrika, seluruh dunia menghadapi musuh yang tak nampak, yang tidak tahu wujud nyatanya seperti apa, dari mana, di mana klaster itu ada. Itulah COVID-19. Lebih lagi, saya mengatakan kalau ini terjadi untuk seluruh umat manusia, tidak peduli negara maju, negara superpower, kayak Amerika, rasanya yang namanya COVID ini nggak peduli lagi. Tapi saya mau simpulkan, ini sebenarnya Tuhan sedang beracara bukan dengan negara kuat, bukan negara miskin, bukan negara kaya atau negara penduduknya yang saleh ataupun apapun namanya, tapi Tuhan sedang berperkara kepada umat manusia, karena manusia di mata Tuhan, manusia sedang melupakan Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan mengizinkan melalui COVID, kita pergerakannya serba terbatas. Biasa kumpul, nggak bisa kumpul, bisa ngomong enak, bisa rangkulan, bisa salaman, nggak bisa lagi. Semua aspek kehidupan sedang dibatasi. Poin lain, melalui pandemi COVID-19, negara manapun, pakar manapun tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Namun sebagai anak Tuhan, saya ingin mengajak saudara, bahkan saya berani mengatakan, jangan suka bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan COVID ini berakhir. Kami sudah boring, kami sudah bosan, jenuh. Tapi berdoalah, Tuhan, di masa pandemik ini apa yang harus aku lakukan? Kalau saudara membaca kisah para rasul, justru dalam tekanan, dalam aniaya, dalam penderitaan, di sana nampak sekali ditangkap oleh para murid. Maka judul khotbah saya pada sore hari ini adalah mengejar kerinduan hati Tuhan.
bukan sekedar mengejar Tuhan, bukan sekedar rajin ibadah, bukan sekedar rajin berdoa, bukan sekedar rajin untuk membaca firman. Bukan sekedar itu, tetapi mengejar apa khususnya hari-hari ini. Apa yang harus aku lakukan. Adalah tepat kalau saat ini saya diundang dalam bulan misi di gereja di DSCM Batu ini. Maka saya tanpa lagi mengulas panjang, Tuhan mengendaki supaya saudara dan saya hari-hari ini keluar dari kebiasaanmu. Lakukan pemberitaan untuk adanya Injil Kerajaan Surga. Dalam Yesus ada hidup kekal. Dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dalam Yesus ada keselamatan. Beritakan itu. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 dengan jelas menyebutkan diri saudara dan saya sebagai orang yang dipilih, yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dipilih dan dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya dengar baik-baik. Jangan engkau bangga menjadi orang Kristen. Jangan kau bangga menjadi orang yang rajin ibadah. Jangan kau bangga menjadi orang yang disebutkan sudah dibenarkan, dikuduskan. Tapi setelah berapa kali Tuhan bicara dalam masa pandemik ini, ayat ini, Tuhan bicara seperti ini. Saya baca ulang. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Waktu itu saya jawab, ya Tuhan, matur nuwun Gusti. Aku kotor, aku najis. Aku jauh. Aku pemberontak. Tapi Engkau pilih. Artinya menjadi orang Kristen harus menyadari bahwa saudara dan saya harus mengerti bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi Yesus datang untuk orang yang berdosa. Saudara dan saya, siapapun saudara, dalam situasi status seperti apa saat ini, saudara dan saya adalah sesungguhnya orang yang berdosa, yang tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi Allah yang Maha Kasih telah mati buat saudara dan saya. Untuk siapapun kita saat ini, kita adalah bangsa yang dipilih, yang diampuni. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi bukan sekedar hanya aku Kristen, tapi nyadari kekristenanmu itu berasal dari mana. Sehingga membuat saudara tidak menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang merasa lebih baik, lebih benar. Apalagi suka kemudian menghakimi. Kata menghakimi dalam Yesus Kristus tidak terpakai. Yang ada sesungguhnya Tuhan mau supaya siapapun yang kau jumpai, kasih dari Allah harus engkau bagikan. Adakah engkau dirugikan dengan orang itu? Adakah engkau teraniaya oleh orang itu? Adakah engkau menjadi penderita karena orang itu? Saudara menjadi bangsa yang terpilih, harus menyatakan kasih pada orang-orang seperti itu. Yang setuju saja boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Imamat yang rajani, saudara, adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menjadi imam bagi keluargamu, bagi teman kerjamu. Adakah itu semuanya sudah engkau lakukan? Engkau semua menjadi imam yang melayani raja.
Ketika saya merenungkan bagian kedua ini, Tuhan bicara begini. Kamu suka menyanyi? Ya Tuhan. Siapa kamu? Aku orang Kristen. Ternyata Tuhan mengatakan apa? Aku membutuhkan kalau kamu suka menyanyi, suka memuji, kamu harus sungguh-sungguh jadi pemuji. Kamu bisa masak? Bisa Tuhan. Aku tidak butuh kamu bisa masak. Aku butuh kamu juru masak. Yang menangkap saja boleh tepuk tangan, ngerti. Aku suka nyembah sama Tuhan. Apalagi kalau dalam ibadah di gereja. Aduh sampai rindu Pak yang WA saya. Kami ini tidak enak Pak kalau cuma online Pak. Kami tidak bisa nyembah. Katanya kalau di gereja bisa nyembah. Tuhan katakan aku tidak butuh. Aku butuh penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang dimaksudkan Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya berada pada tempatnya. Berada pada statusnya, berada pada keberadaannya. Dan berada pada fungsinya. Yang mengerti boleh kembali tepuk tangan buat Tuhan. Jadi hari-hari ini Tuhan seperti paksa kita. Masa pandemik ini, Tuhan tidak peduli. Ada yang ngomong, kalau Tuhan memang marah, murka mestinya kan pada orang-orang yang tidak ke gereja itu. Kalau kami-kami ini kan suka ke gereja. Tidak ingat Matius 7. Di situ dikatakan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah membuat mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan akhirnya menjawab, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Tangkap pada poin ini, Tuhan mau saudara berada pada tempatnya, saudara berada pada keberadaannya sebagai apa saudara? Dan Tuhan mau supaya saudara berfungsi sebagaimana mestinya. Kamu bisa memuji, oh saya seringkali dijadwal. Sekarang karena suara saya enak, karena temponya katanya enak, dan sebagai pilihan lagunya enak. Tuhan jawab lagi, aku tidak butuh pemuji yang karena jadwal. Aku butuh kamu pemuji. Titik. Mengapa Raja Daud dikatakan, aku telah menemukan hambaku Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Karena dia dalam segala waktu berada pada tempatnya. Dia tidak pernah berdoa minta jadi raja. Tapi Tuhan angkat dia jadi raja. Karena apa? Dia pemuji tulen. Dia penyembah tulen. Dan dia suka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bayangkan menghadapi yang namanya musuh besar Goliat. Yang namanya rajanya saja sudah tawar, hatinya kecut. Bisa-bisa kepoyoh-poyoh tuh. Tapi yang namanya Daud yang tidak pernah ke medan perang, tidak pernah perang, berani nuturi yang namanya gereja, namanya raja. Raja, enggak usah takut. Sebab Tuhan ketika aku menggembalakan kambing dombaku, Tuhan menolong aku. Ketika singa, ketika beruang itu mengejar domba, aku sobek itu. Dengan cara yang sama Tuhan Allahku akan merobek, akan membuat dia kalah. Suka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Maka jadi orang Kristen kalau nyebut diri jangan berhenti terpilih, Imawat Rajani, bangsa kudus. Umat kepunyaan Allah, mongkok. Supayanya gak tahu diwoco. Padahal ujungnya yang terpenting adalah supaya.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini yang harus kita kerjakan. Maka kalau ini disebutkan oleh Ibu Gembala bahwa ini adalah minggu penutupan untuk pengutusan misi, semua jemaat, semua orang yang mengaku percaya, semua yang bangga karena saudara dipilih, saudara yang disebutkan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, saudara semua harus bergerak keluar, beritakan Injil keselamatan bagi segala makhluk. Itu bisa di tempat kerjamu, bisa di mana-mana bisa. Karena yang namanya memberitakan perbuatan Allah yang besar itu bukan selalu dengan kata-kata, tapi dengan perilaku, dengan sikap yang memancarkan kemuliaan Allah, yang memancarkan kasih daripada Allah. Mosok perkara rebutan, ngante rebutan, disenggol atau mungkin didisi satu orang aja sudah. Pak, betul. Padahal kalung salibnya metu. Tapi sudah tidak terima didisi. Puji Tuhan, saya tidak dengar itu ada di Jemaat Batu. Jemaat Batu semua menjadi saksi bagi kebesaran nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, tangkap dengan sungguh-sungguh Tuhan tidak sekedar pengakuan-pengakuan, aku orang Kristen, aku hamba Tuhan, aku pendeta, aku lulusan S1, S2, S3. Tuhan tidak peduli itu. Tuhan butuh bukti. Tuhan butuh fungsi, apa artinya status, apa artinya jabatan, tapi nggak berfungsi. Hari-hari ini Tuhan butuh bukan fungsi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara disebutkan sebagai terang. Saudara disebutkan sebagai garam dunia. Nyatakan itu. Yang setuju, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan oleh gereja, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya sisipkan. Situasi seperti ini sebenarnya Tuhan ini sedang mempunyai kerinduan yang kuat. Saudara harus mengejar kerinduan Tuhan. Contoh, kalau saudara pergi, kepengen oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Si A ini, si B ini, si ini. Akan menjadi surprise kalau tidak dikatakan, Ma, P, Pa, nanti saya belikan ini ya. Tapi diam aja dia. Tapi ternyata papinya atau bapaknya, aku kepengen nukok keki. Ternyata itu memang sesuatu yang diharapkan. Hari-hari di masa pandemi Tuhan sedang mengejar kerinduan. Kita harus mengejar kerinduan hati Tuhan. Apa ya Tuhan? Yang menyenangkan hatimu itu apa? Tadi sudah menangkap, saudara harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Harus. Maka saudaraku, saya sangat terinspirasi dan ketika Tuhan bicara melalui firman Nehemia, terus terang saya ini bukan orang cengeng. Saya nangis tidak habis-habis di tengah malam. Membutuhkan seorang yang memiliki kepekaan, yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Nehemia itu hanya seorang juru minum raja. Apa pedulinya dia tentang bangsa Israel? Apa pedulinya dengan mereka yang masih tertawan di Yerusalem? Apa pedulinya? Tetapi ketika dia berjumpa dengan Hanani dan cerita-cerita bagaimana keadaan bangsa Israel yang tidak tertawan, bagaimana keadaannya. Aduh, mereka yang tidak tertawan, keadaannya sengsara, bro. Mereka saat ini dalam keadaan seperti ini, seperti sengsara, menderita.
Bahkan tembok Yerusalem roboh terbakar. Ketika aku mendengar tentang ini, aku menangis. Sudah kasih Tuhan. Ini yang menyenangkan. Hati seperti ini yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saudara dan saya mengetahui dampak COVID. Ada yang di PHK, ada yang tidak lagi mendapatkan penghasilan, ada yang tidak lagi ada omset, bahkan tidak ada lagi mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Jangan hanya tahu, tapi saudara dan saya harus bergerak, harus bangkit. Ini waktunya untuk tidak memikirkan kepentingan sendiri. Ini waktunya untuk memikirkan keadaan bangsa. Ini waktunya untuk memikirkan keadaan kota. Ini waktunya untuk memikirkan keadaan orang lain. Yang setuju saja boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Apa pedulinya? Siapa sih Nehemia cuman hanya juru minuman raja saja. Ketika suatu saat dia keluar membawa nampan untuk anggur raja, dia sedih. Sedihnya saudaraku karena tembok Yerusalem roboh. Sedihnya karena banyak bangsa yang tertawan. Padahal dia ini berada di luar negeri. Saya gak pakai istilah luar negeri. Apa pedulinya sebenarnya? Sedih. Sampai raja menegur, kenapa muka-muka sedih? Iya raja, saya sudah 3 bulan tidak bisa bayar angsuran sepeda motor. Kesedihan Nehemia bukan karena kepentingan sendiri. Kesedihan Nehemia karena masalah bangsa. Kesedihan dari Nehemia karena tembok Yerusalem yang roboh. Saya sedang mengempartasikan hati Yesus untuk saudara. Yang mau menerima, katakan amin dan berikan tepuk tangan. Saudara yang kasih Tuhan, begitu masuk pada bulan kedua, pada saat bulan akhir bulan Maret begitu, saya kontak beberapa hamba Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan nih? Kita tunggu Pak, kita harapkan aja COVID segera berlalu. Loh, saulan durung. Tapi waktu itu saya bergogok di sini. Apalagi dengar ini, dan ini. Sudah tidak lagi bisa Gojek, Grab, Gojek dan sebagainya. Nah, banyak cerita-cerita itu. Aduh, Tuhan, apa yang mesti kami lakukan? Ketika saja kemudian saya mendeklarasikan di hadapan Tuhan, Tuhan, hamba-Mu siap untuk melakukan. Tiba-tiba minggu depannya, ya berapa hari kemudian, kalau tidak salah 3 hari kemudian waktu itu, tapi masuk pada minggu baru. Saya mendapat telepon dari direktur bank. Namanya disebut, banknya saya tidak pernah datang, tapi saya pernah lihat di televisi, itu nama bank. Saya tanya, ada apa Pak urusan Bapak dengan saya? Ya saya ada urusan Pak. Tapi saya harap ini kabar baik buat Bapak. Apa kalau boleh tahu? Besok saja Pak, saya sampaikan langsung sama Bapak. Kalau tidak salah waktu itu temani Pak Narki. Saya mencari-cari bank itu, ternyata itu gedungnya X Blue 16. Apa namanya? Night club. Jadi hampir kelewatan saja itu, karena kecil atau jalannya sempit, belok langsung. Ternyata saya katakan, Bapak ini siapa? Kok Bapak bisa tahu saya? Iya Pak, saya tahu Bapak. Pastilah kalau Bapak tidak tahu saya. Saya kenal Bapak sejak di Manyar Pak. Oh, Bapak jemaat Betani? Iya Pak, sampai sekarang saya di sana. Saya sudah lama tidak ketemu.
Saya pikir mau kangen-kangenan soal ini, saudara. Tapi di ujungnya begini mengatakan, Pak, kami memberikan dukungan pada pelayanan Bapak untuk memperhatikan mereka yang kelaparan. Oh, puji Tuhan. Di sini maknyes. Jawaban Tuhan tuh direct atau langsung ya, cepat. Tuhan, luar biasa. Setelah kasih Tuhan, dan kemudian diserahkan kepada saya kupon belanja. Saya pikir saya waktu itu dengarnya nilainya 50 juta. Ternyata yang diserahkan saya itu 500 juta. Pak Nardi jadi saksi, bukan jemaat kami sendiri yang kami nomor satukan toh, tapi kami sebar ke seluruh gereja. Saya pakai ada korwil-korwil karena saya masih jadi ketua BAMAK, juga ketua BPD Surabaya. Saya bisa manfaatkan keberadaan saya untuk fungsi, bukan untuk kepentingan pribadi. Aduh, begitu banyak yang mengirimkan WA. Tepat waktunya, Pak. Kami sejak kemarin sudah nggak bisa belanja lagi, Pak. Yang saya nomor satukan waktu itu hamba Tuhan. Setelah hamba Tuhan, jemaat, gembala maksudnya, gembala, jemaat, hamba Tuhan yang ada dan seterusnya. Bahkan minggu berikutnya Tuhan memberikan inspirasi, kamu mesti bantu hamba-hamba Tuhan gembala sidang. Karena sekarang di Surabaya banyak gereja yang sudah tutup. Karena banyak gereja, apalagi GPI itu suka nyewa tempat. Sekarang tidak boleh lagi. Tidak ada ibadah. Sehingga mereka tidak ada income. Saya kumpulkan dengan cara saya memakai teman-teman untuk memantau, mengetahui. Ternyata sudah banyak di antara mereka yang tidak bisa apa-apa. Untuk bayar listrik tidak bisa. Jadi listriknya mati. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan tetapkan di hati ini untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak punya income. Untuk saya bagikan bagi mereka 600.000 per bulan. Waktu itu untuk Maret, April, Mei. Tapi karena memang belum selesai, lalu saya lanjut Juni, Juli, Agustus. Ternyata kemudian saya evaluasi kemarin baru minggu lalu, nampaknya juga akan belum selesai, tentu mereka ini maksudnya. Saya perpanjang lagi 3 bulan ke depan. Secara anehnya, saya tidak pernah woro-woro bikin pengumuman kepada yang lain atau bikin daftar list untuk mendukung atau membuat WA, tolong ayo dompet peduli kasih. Tuhan tahu persis siapa yang sungguh-sungguh mengejar kerinduan hati Tuhan. Saya percaya saudara pun tahu apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya sore ini pun saudara tahu, maka itu lakukan. Percayalah, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Minggu berikutnya lagi saya diundang lagi, kemudian ternyata ada pengusaha yang menyatakan saya mau dukung pelayanan Pak. Karena dengar mungkin kita sendiri mengadakan pembagian sembako yang dipelopori anak-anak muda gereja Surabaya. Sampai berapa kali kloter istilahnya. Kemudian dari beliau ini kami menerima 10.000 paket. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal saudara menjawab apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan bisa buka tingkap langit
untuk lakukan sesuatu supaya melalui hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Kejadian 12:1-3 dengan jelas, kita seringkali suka hanya baca ayat 1-nya, ayat 2-nya. Pergilah, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah saudaramu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memasyhurkan namamu Abraham. Aku akan memberkatimu Abraham. Seringkali kita pun berhenti hanya pada bagian itu. Ayat 3-nya mengatakan, olehmu kaum di muka bumi akan diberkati, olehmu. Ini terjadi dan tetap diikatkan untuk saudara dan saya. Yang mengerti berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Nehemia akhirnya bergerak, tinggalkan tugasnya. Bahkan dia mendapatkan kata belece dari raja. Mendapatkan surat jalan, surat tugas. Dan ternyata kemudian dia mantap kumpulkan beberapa orang yang ditunjukkan Tuhan. Untuk bersepakat bangun kembali tembok. Saudara yang kasih Tuhan, nggak bodoh apa-apa. Tapi dia tetap bekerja. Apakah tunggu aman? Tidak. Tetap kerja. Sehingga dicatat dalam Nehemia pasal 4, di sini saudara akan membacanya, khususnya pada ayat 16. Mereka bekerja, tetap bekerja, tangan kanan mereka kerja, tangan kiri bawa pedang. Artinya bekerja dalam kewaspadaan penuh. Saudara ibadah hari ini pun harus dalam kewaspadaan penuh. Jangan punya alasan karena masih pandemik dan tidak bisa ibadah. Ibu Gembala. Ibadah tetap. Perbuatan baik tetap. Pelayanan tetap. Asalkan lakukan semua itu dengan kewaspadaan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau sudah membaca nanti di rumah kisah 15 mulai ayat 14, intinya di situ adalah Tuhan berfirman, aku akan membangun kembali pondok Daud yang roboh itu. Aku akan meneguhkan kembali pondok Daud yang roboh itu. Dan aku akan meneguhkannya, ayat berikutnya, supaya bangsa-bangsa lain mencari Tuhan. Bangun pondok Daud. Sedang kasih Tuhan, ini waktunya. Di masa pandemi ini kesempatan pemberitaan kabar baik. Sudah yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, sebab saya ingin mengatakan melalui Yesaya 43 ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Ya. Yesaya 43 ayat 21, Tuhan tidak pernah, ngapain bentuk itu? Nganggur daripada nganggur. Apa saja dirancangkan, apa saja yang Tuhan perbuat, semuanya ada tujuannya. Saudara hari-hari ini selama sudah beribadah, sesungguhnya adalah saudara yang sudah mendapatkan pengampunan dosa. Saudara adalah orang yang sudah diangkat oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang sudah dibenarkan, sudah dilayakkan, diperlengkapi dengan maksud supaya melalui kehidupan saudara nama Tuhan dipermuliakan. Kapan? Ketika saudara berbuah, ketika saudara berbuat baik untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua makhluk. Yang setuju kembali berikan tepuk tangan. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Berikutnya Tuhan Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Kita sudah mendapatkan berulang-ulang kali sampai hafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lebih binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, maka kalau memang Tuhan menghendaki semua orang selamat, karena pada Roma pasal yang ke-10 ayat 13, di situ dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang setuju serentak katakan amin. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Nggak cukup doa, butuh langkah. Doa itu memastikan bahwa kita bersetujuan dengan rencana Tuhan. Doa itu membuktikan bahwa kita siap melakukan. Doa itu membuktikan bahwa saudara butuh Tuhan untuk melakukan. Doa itu artinya saudara teguh, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Maka kalau ada firman, barang siapa yang berseru kepada Dia, maka dia akan diselamatkan. Bagaimana caranya dia berseru? Bagaimana kalau dia belum percaya, bagaimana dia bisa percaya? Karena tidak ada orang yang memberitakannya. Di tempat ini ya Tuhan, saya tidak tahu jumlah ini berapa, tapi yang pasti yang mengangkat tangan tinggi-tinggi saat sore hari ini, saudara semuanya siap untuk melaksanakan amanat agung. Mari berikan tepuk tangan yang panjang. Saya beri kesempatan yang angkat tangan siap mau dipakai Tuhan. Saya tidak akan lanjut dan tidak akan turun dari mimbar sebelum saya melihat semua angkat tangan. Rodok mekso. Karena saya mengasihi saudara. Karena nyampaikan yang firman yang ngomong gini ini bukan saya. Tapi Tuhan. Sekali lagi siapa yang siap dipakai Tuhan? Puji Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan. Saya mengatakan saudaraku, hari-hari ini rasanya tidak patut. Seperti anak kecil kita sedang sibuk, ada tamu, rewel. Saya ingat pada masa kecil saya minta ini, bisik-bisik sama ibu. Ibu tetap nongol-nongol, yo inje monggo inje kapi ini karo dicewel. Wis ono tamu kok ngene kok njaluk-njaluk ngene. Ini ndak patut kita minta-minta sama Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ini waktunya. Saya tidak tahu kondisi ekonomi saudara. Tapi saya percaya Tuhan saya, Tuhan saudara. Tahu persis apa yang kau perlukan. Tuhan tahu persis apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu persis bahwa kau tidak berdaya. Tuhan tahu persis itu. Yang mengerti berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat 15 Roma 10. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya teguhkan kepada saudara dalam firman Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Artinya, puncaknya, kalau Tuhan mengutus saudara, saudara yang siap diutus, ini aku Tuhan, kayak iya saya, ini aku Tuhan, utuslah aku.
Tuhan care. Tuhan peduli. Bukan saja mau memperlengkapi saudara, mempertajam pendengar saudara, mempertajam mata saudara, mempertajam hati saudara. Tetapi segala kebutuhan yang saudara perlukan, Bapa di surga sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah Tuhan Allah kita yang sungguh percaya, tepuk tangan yang panjang baginya. Maka saudara yang kasih Tuhan, inilah tepat sekali masa pandemik ini untuk saat hari-hari ini kita bicara apa Tuhan yang harus aku lakukan. Bukan waktunya untuk minta-minta, bukan waktunya. Kalau hanya minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, is okay. Jauhkan dari paparan COVID, okay. Tapi jangan minta apa yang kau butuhkan hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, maka untuk itu saya mengundang saudara bangkit berdiri sejenak. Mungkin saya minta musik untuk saya berdoa bagi setiap saudara. Saya katakan, kehadiran saya di tempat ini, berita yang saya sampaikan bukan karena bulan misi. Tapi karena memang Tuhan waktunya bicara soal ini. Pada masa yang tepat, yaitu di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin satu pujian Mbak, atau Abdiel silakan. Supaya kita perhadapkan diri kita di hadapan Tuhan, jangan pikir yang lain. Mari kejar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara membaca di dalam Yeskiel 22 ayat 30. Di situ dikatakan, aku mencari seorang yang mau berdiri di hadapanku. Seorang. Agar negeri ini tidak kuhancurkan. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari jemaat yang naikkan pujian ini, resapi kata-kata sebagai satu pernyataan di hadapan Tuhan. Amin. Keberanian bagi kami yang rela melayani, menyenangkan Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mengejar kerinduan hati Tuhan, inilah saatnya. Inilah saat yang dinanti-nantikan Tuhan untuk mendengar pernyataan, untuk melihat kesiapan, untuk merespon panggilan Tuhan, untuk menunaikan tugas, peran, fungsi yang Tuhan percayakan. Mungkin selama ini kita hanya terbatas pada kerinduan. Bahkan bisa jadi selama ini kita sudah berdoa untuk sesuatu yang akan kita kerjakan. Saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah sempat saya sisipkan bagaimana respon Nehemia yang hanya seorang juru minuman raja. Betapa dia punya peduli, betapa dia punya beban. Amin. Untuk situasi bangsanya, untuk situasi tembok Yerusalem yang roboh. Amin. Seperti itulah yang Tuhan sedang cari hari-hari. Amin. Pakaikan. Tuhan sedang mencari. Amin. Hari-hari ini dia mata Tuhan sedang Amin. memandang kepada seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada siapa yang bersungguh hati. Karena Tuhan tidak akan berikan kekuatan baru, hikmat-hikmat yang baru. Amin. Hanya untuk dikumpulkan. Amin. Hanya untuk kebanggaan-kebanggaan. Tuhan hanya akan memberikan kelengkapan, memperlengkapi seseorang Amin. yang siap mau dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya di surga matamu memandang ke tempat ini ya Tuhan. Engkau tidak sekedar memandang wajah mereka. Engkau percaya engkau pasti melihat kedalaman hati. Amin. Dari umat kepunyaanmu sendiri ini Tuhan. Amin. Yang sudah engkau sebutkan sebagai bangsa yang kudus. Amin. Engkau harus nyatakan itu sebagai bangsa yang kudus, yang terpisah dari dunia, Amin. yang tidak lagi memikirkan kepentingan dunia, tapi memikirkan perkara-perkara di atas, mencari perkara-perkara di atas. Amin. Mari Roh Kudus, lawat umatmu sore hari ini Tuhan. Meteraikan Tuhan penugasan daripada setiap umatmu. Nyatakan rancanganmu ya Tuhan. Amin. Nyatakan apa yang hendak kau kerjakan, yang akan kau percayakan kepada mereka ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh yes Lord. Yes. Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu lebih tinggi lagi. Tuhan, kau melihat mereka ini Tuhan. Kau percaya engkau tidak sekedar melihat kedua belah tangan mereka terangkat. Namun mereka Tuhan menyadari bahwa mereka ada sebagaimana ada itu karena korbanmu di atas kayu salib. Amin. Kau percaya saat ini kau melihat hati mereka. Amin. Hati yang siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Pergilah, Amin. jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Amin. Baptislah, ajarlah mereka. Amin. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Haleluya. Amin. Mari Roh Kudus, curahkan rohmu. Roh yang mendatangkan keberanian memberitakan kebenaran firman Allah.
Penuhi mereka Tuhan sebagaimana apa yang telah Kau janjikan dalam Kisah 1 ayat 8. Berikan karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Memperlengkapi setiap milik kepunyaan-Mu ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kau percaya sejak sore hari ini, ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka semua Kau sebutkan Tuhan sebagai utusan-utusan Injil. Amin. Yang menerima kuasa dari tempat kematian ini. Dalam nama Yesus. Mereka semua adalah duta-duta Injil. Amin. Yang diperlengkapi oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan Amin. memetraikan kebenaran firman Allah ini menjadi bagian yang utuh, sempurna ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Jangan lagi pandang saudara siapa, sebab Tuhan tidak memandang sedemikian. Amin. Tapi percayalah, Tuhan sudah menetapkan untuk setiap saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Haleluya. Semua saudara berkata, Amin.